Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah inilah masanya untuk menjadi sihat dan menyembuhkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, kita adalah umat yang sedang hidup pada generasi terakhir ini. Dalam sejarah suatu dunia yang penuh sengsara, derita, dan maut. Namun, kita ditentang untuk menjadi serupa Kristus, Sang Penyembuh dunia. Bagaimana ini boleh diselesaikan? Sebagaimana utusan Tuhan menjelaskan peristiwa dari kebangkitan, mereka yang hidup sebelum air bah bangkit dengan perawakan mereka yang seperti raksasa, lebih dari 2 kali tingginya dari orang-orang yang hidup di muka bumi sekarang, dan size-nya juga seimbang. Generasi setelah air bah makin pendek perawakannya. Mengapa? Ada kemerosotan terus-menerus melalui generasi berikutnya, hingga generasi terakhir yang hidup di kolong langit. Dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 84 mengatakan, perbezaan antara orang-orang jahat pertama yang hidup di muka bumi dan orang-orang jahat yang hidup pada generasi terakhir adalah sangat besar. Generasi pertama tinggi besar dan bentuk perawakan seimbang. Generasi terakhir bangkit seperti keadaan mereka waktu meninggal, sebagai manusia-manusia yang lemah, merosot, dan kerdil. Sementara umat manusia pada umumnya telah menjadi lemah, bukan hanya perawakan fisik kita yang telah mengalami kemerosotan, tetapi kesehatan fisikal dan moral kita juga. Jadi manusia kita seutuhnya perlu penyembuhan agar menikmati berkat yang dikaruniakan saat penciptaan kita dan memperluasnya kepada sesama kita. Rencana semula Tuhan. Dalam Steps to Christ halaman 9 mengatakan, bukanlah rencana Tuhan bagi umat manusia untuk menjadi tidak bahagia dalam keberadaannya, karena Tuhan menciptakan manusia secara sempurna, suci, dan bahagia, dan bumi yang indah ketika Ia datang dari tangan Pencipta adalah sungguh amat baik. Adalah pelanggaran pada hukum Tuhan, hukum kasih yang membawa sengsara dan kematian. Adalah maksud Tuhan agar manusia lebih lama hidup, lebih sempurna. Ia akan menyatakan citra ini, lebih sepenuhnya memantulkan kemuliaan Pencipta. Semua kecekapannya mampu berkembang, kapasitas dan daya hidup mereka terus berkembang. Amat luas ruang lingkup yang ditawarkan untuk pelatihan mereka. Ladang mulia terbentang untuk penelitian mereka.
Tapi oleh pelanggaran semuanya hilang. Karena dosa keserupaan ilahi dinodai dan hampir hilang. Kekuatan fisik manusia menjadi lemah, kekuatan mentalnya berkurang, pandangan rohaninya kabur, bahkan menjadi sasaran maut. Ini terdapat dalam Education halaman 15. Penyembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa yang sakit karena dosa adalah pekerjaan umat Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa kesembuhan kepada dunia ini dari semua penyakit yang dosa telah kerjakan. Kristus adalah patron kita dalam tujuan ini. Dalam Matius 4 ayat 23 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Apa pekerjaan Yesus? Pekerjaan Kristus adalah untuk menebus manusia dari dosa, untuk memulihkan pada manusia citra dari penciptanya, untuk membawanya kembali kepada kesempurnaan di mana ia telah diciptakan, untuk memajukan pengembangan tubuh, pikiran, dan jiwa agar maksud ilahi dalam penciptaannya dapat dinyatakan. Inilah yang harus menjadi pekerjaan penebusan. Pemulihan citra Tuhan adalah penyembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini adalah pekerjaan Kristus ketika ia datang ke dunia ini. Bukan hanya penyembuhan penyakit-penyakit fisik, tapi juga pembersihan dari penyakit dosa. Sebagaimana penyakit-penyakit fisikal sangat berhubungan dengan dosa. Dalam Yesaya 61 ayat 1, Nabi Yesaya menubuatkan apa yang Yesus akan nyatakan di Nazaret. Roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas. Dia telah mengutus aku untuk membalut orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan dan kelepasan kepada para tahanan. Apa pekerjaan kita? Dalam Testimonies volume 2 halaman 136 dikatakan, Kristus adalah teladan kita. Ia berkeliling sambil berbuat baik. Ia hidup untuk memberkati orang lain. Kasih memperindah dan meluhurkan semua tindakannya. Seterusnya dalam buku The Ministry of Healing halaman 17 mengatakan, Kristus bukan hanya teladan kita seperti yang disebutkan, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan kita untuk membawa pemulihan lengkap kepada manusia dan untuk memberi manusia kesehatan dan damai dan kesempurnaan karakter. Inilah sumber pengetahuan dan rahasia dari kekuatan
dalam membawa pekerjaan juru selamat di dunia ini. Kita adalah saluran-saluran dalam tangannya dalam pekerjaan penebusan. Education halaman 15 dan 16. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam hal ini, waktu kita adalah sangat singkat karena kita hidup di penghujung penutupan sejarah dunia. Tuhan tidak akan menunda waktunya karena inilah waktunya untuk menjadi sihat dan menyembuhkan dunia. Dalam buku Evangelism halaman 190 dikatakan, kita adalah para pembela pekabaran 3 malaikat. Dan apa itu? Pembenaran oleh iman yang mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam penurutan kepada semua perintah Tuhan. Pekabaran ini adalah jawaban atas penyakit dosa yang telah menyebabkan manusia sakit fisik. Inilah pekabaran yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang harus diproklamasikan dengan seruan nyaring dan disertai dengan pencurahan rohnya dalam ukuran besar. Tertulis dalam Evangelism halaman 191. Belajar untuk menghidupkan pekabaran. Saudara-saudari, kita sudah jauh ketinggalan. Banyak hal yang gereja harus lakukan agar menjadi gereja yang hidup tidak dilakukan. Melalui pemanjaan selera, banyak orang menempatkan diri dalam kondisi kesehatan yang sedemikian rupa sehingga terus berperang melawan kepentingan jiwa yang tertinggi. Kebiasaan-kebiasaan kita mesti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dijamin adalah Tuhan yang bekerja dalam kamu, tapi manusia mesti melakukan bagiannya dalam mengendalikan selera dan nafsu. Kehidupan beragama meminta tindakan pikiran dan hati yang harmonis dengan kekuatan ilahi. Tidak seorang pun dari dirinya sendiri dapat mengerjakan keselamatannya sendiri, dan Tuhan tidak dapat melakukan pekerjaan ini tanpa kerjasamanya. Tapi ketika manusia bekerja secara sungguh-sungguh, Tuhan bekerja dengan dia, memberinya kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Testimonies volume 6 halaman 370 dan 371. Setan tahu bahwa jika kita melanggar hukum-hukum kesehatan, maka kebinasaan kita adalah pasti. Tapi jika kita mengikuti pembaruan kesehatan dari Tuhan, maka godaan-godaan musuh lebih mudah dikalahkan. Dalam buku Confrontation halaman 58 dikatakan, jika kecerdasan yang telah diterangi mengendalikan nafsu dan selera, mengendalikan kecondongan hewani dan menjaganya untuk
tunduk pada kekuatan moral, maka setan tahu dengan baik bahwa kuasanya untuk menang dengan godaan-godaannya adalah sangat kecil. Saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan rindu melalui umatnya untuk menjawab tuduhan setan oleh menunjukkan hasil dari ketaatan kepada prinsip-prinsip yang benar. Ia rindu lembaga-lembaga kesehatan kita untuk berdiri sebagai saksi-saksi bagi kebenaran. Mereka mesti memberi ciri khas kepada pekerjaan yang mesti dimajukan pada hari-hari terakhir ini dalam memulihkan manusia melalui reformasi kebiasaan, selera, dan nafsu. Kaum Advent hari ke-7 akan menggambarkan kepada dunia oleh kemajuan prinsip-prinsip pembaharuan kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Medical Ministry halaman 187. Akhirnya saudara-saudara, kita mempunyai satu misi yang sangat serius untuk dipenuhi, untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan dunia dari racun penyakit yang membinasakan, yang telah mencemari umat manusia sejak kejatuhan orang tua pertama kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta di surga, puji dan syukur kami angkat di hadirat-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar dan nyata bagi kami. Pimpin kami dalam segala kebenaran, ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengalah segala noda-noda dosa, kelemahan kami, maupun pengendalian selera kami. Berkati umat-umat-Mu yang sedang bergumul, yang hilang pekerjaan karena masalah pandemik. Sembuhkan yang sakit dan kuatkan yang lemah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami, karena kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.